Perkenalkan, nama saya Adrianus Domi, NIM H1051181022. Saya dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Universitas Tanjung Pura. Saya dari mata kuliah robotika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku karya yang berjudul Robotik Primer karya Maya J. Metrick. Dan saya mengambil di sini saya juga mengambil referensi dari materi di luar buku ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas chapter 7 sampai 10. Di mana chapter yang kita akan bahas adalah pertama sensor, kedua simple sensor, ketiga kompleks sensor, dan keempat feedback control. Pertama itu sensor. Pada dasarnya, jika sebuah robot ingin mencapai suatu keadaan, maka dia harus bisa merasakan keadaan di sekitar. Jadi karena robot ini adalah suatu barang mati yang diciptakan oleh manusia, jadi untuk bisa merasakan keadaan tersebut, dia diberikan sebuah alat yang disebut dengan sensor. Jadi sensor ini berguna untuk membantu robot untuk merasakan keadaan di sekitarnya. Jadi sensor memiliki dua tipe. Yang pertama proprioceptive sensor dan ketiga extrovert sensor. Yang pertama itu proprioceptive sensor. Yang itu sensor yang dapat merasakan bagian dalam robot, seperti perputaran roda dan saklarnya. Yang extrovert itu untuk merasakan bagian luar, seperti lingkungan robot, maksudnya itu seperti suhu, cahaya, tekanan, dan lain sebagainya. Metode yang dapat digunakan dalam pemrosesan yaitu pertama ada action oriented perception, di mana robot menggunakan pengetahuan yang ia miliki untuk melakukan sesuatu. Contoh, robot tidak dapat mengenali nenek secara umum, tapi dia bisa mengenal nenek dari pola warna tertentu dan dari pakaian favorit si nenek. Yang kedua, exception based perception, di mana robot menggunakan pengetahuannya tentang lingkungan robot untuk melakukan sesuatu, misal pada sensor anti maling, karena robot diberi tugas tertentu. Yang ketiga itu ada text driven perception, di mana robot diberikan tugas tertentu untuk apa yang akan dilakukannya. Sebentar, ini ada perspectual classes, di mana robot diberikan tugas tertentu dan hanya akan bekerja saat tugas tersebut tercapai. Misal jika sensor merasakan terlalu jauh, dekat, atau tidak ada data yang masuk. Berikutnya ada simple sensor. Jadi simple sensor ini memiliki dua jenis, yaitu pertama ada pasif dan aktif. Kalau untuk pasif sensor hanya mendapat rangsangan dari apa yang sudah diprogram padanya. Contohnya saklar, hanya ada tombol on dan off dan tidak ada perintah lain gitu. Dan kedua tuh ada active sensor, yaitu memiliki emitter dan detektor, yang sehingga dia bisa menerima sinyal dari dan mengembalikan sinyal sebagai sebuah masukan kontrol sonar. Kedua ada switch. Yang berikutnya ada switch, itu yang pertama ada kontak sensor, yaitu dimana mendeteksi ketika sensor memiliki hubungan dengan objek lain. Ketika objek mendekat atau mendekati sensor, maka sensor akan bekerja. Kedua ada limit sensor, mendeteksi saat mekanisme telah berpindah ke ujung jangkauannya. Ketiga ada sub encoder sensor, yaitu memeriksa putaran poros setiap kali roda berputar. Berikutnya ada photocell, dimana ini sebagai contoh di samping ini adalah sebuah gambar photocell, dimana photocell ini tugasnya untuk menangkap cahaya. Sedangkan photocell sendiri memiliki cara kerjanya sendiri itu dan menangkap intensitas cahaya, diferensial intensitas, dan break in country. Kedua ada resistive position sensor, di mana digunakan untuk mendeteksi pembelokan sinyal analog. Potentiometer sebagai ini contoh dari resistive position sensor, potentiometer sebagai alat manipulasi manual untuk sinyal analog. Ada kompleks sensor. Yang pertama tuh ada ultrasonic sensor atau ultrasonic, suara di luar jangkauan tangkapan manusia. Jadi ultrasonic ini diambil dari kata ultra, yaitu ultra, dan sonic, yaitu suara di luar jangkauan daya tangkap manusia. Sebagai contohnya adalah sonar. Sonar adalah singkatan dari sound navigation and ringing, atau terjemahan bebasnya navigasi suara dan penetapan jarak. Jadi
sensornya ini berdasarkan dari suara, jadi pantulkan. Echolocation yaitu proses penangkapan lokasi berdasarkan sonar. Adapun jadi sonar ini terinspirasi dari hewan kelelawar dan lumba-lumba, di mana mereka menggunakan pada dasarnya kelelawar misalnya itu kan buta, jadi mereka menggunakan sonar ini untuk dapat melihat, yaitu di mana mereka akan mengeluarkan suara, dan kemudian suara tersebut ketika menyentuh objek akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh telinganya, dan mereka bisa langsung memvisualisasikan objek tersebut. Kedua ini ultrasonic sonar, in sonar pada kapal laut, dimana ini nanti dipantul ketika gelombang suara dikeluarkan, maka gelombang suara akan mantul kembali dan ditangkap oleh penangkap sinyal sonar tersebut. Oke, begitu. Berikutnya ada sensor laser. Pada dasarnya memiliki harga yang lebih mahal ketimbang sonar dan biaya pengoperasiannya tinggi. Mempunyai prinsip sama seperti sonar dan tidak terlihat oleh mata. Jadi tidak seperti di film-film yang biasanya lasernya tuh kelihatan warna merah atau warna biru gitu. Tapi di sini pada faktanya laser tersebut tidak memiliki cahaya, tidak memiliki warna. Contoh dari penggunaan sensor laser ini, misalnya pada sensor anti maling. Ya, berikutnya ada visual sensor, memiliki prinsip kerja yang sama dengan mata biologis atau mata pada hewan. Contoh dari visual sensor tersendiri yaitu kamera, adalah hal yang paling dekat dengan mata alami yang kami. Oke, berikutnya ada feedback control. Feedback control tersendiri materinya ini terdiri dari umpan balik. Pertama itu ada feedback control umpan balik maksud tadi, yaitu sistem yang menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, berikutnya ada manifold phase of error, atau seberapa banyak macam-macam error dari error. Error adalah hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau error ketika nilai error lebih kecil dari nilai error, maka sistem tercapai. Kedua ada an example of a feedback control robot. Ini misalnya cara bagaimana Anda akan menulis pengontrolan untuk robot yang mengikuti dinding menggunakan kontrol umpan balik. Di sini saya sudah mengambil program dari buku yang kita bahas ini. Ya, jadi di sini jika jarak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka robot akan keep going atau tetap bergerak. Tapi jika tidak, misalnya robot berhadapan dengan dinding, maka akan berbelok 45 derajat, dan jika masih terjadi akan berbelok 45 derajat lagi sampai tidak ada objek penghalang. Berikutnya ada tipe feedback. Yang pertama proportional control, derivation control, integral control, dan PDN PDI control. Terakhir ada feed forward or open loop control. Control loop terbuka, di mana berbeda dengan umpan balik, sistem ini bisa dieksekusi bila didapat melalui prediksi. Jadi dia sudah diprogram untuk bisa melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang telah dia rasakan selama berulang-ulang kali. Jadi dia bisa melakukan prediksi untuk dapat melakukan apa yang perlu dilakukan. Oke, sekian materi dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan terima kasih karena sudah menonton.